Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca beberapa hadis terkait dengan disyariatkannya adzan dan menjelaskan lafaz-lafaz adzan. Kita baru baca hadisnya dan menerjemahkan, belum kita ambil fikih yang terkandung di dalamnya. Kita baca untuk mengingat kembali. Kita sudah baca hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya dia bermimpi ada seorang laki-laki yang mengajarkan kepadanya adzan, dan disebutkan lafaznya yang dilafazkan itu dengan lafaz yang biasa kita dengar setiap hari. Kemudian ada tambahan dari riwayat Imam Ahmad, ucapan as-salatu khairum minan naum, dan riwayat Ibnu Khuzaimah perkataan Anas Ibn Malik, termasuk sunnah seorang muadzin berucap di adzan fajar, as-salatu khairum minan naum. Kemudian kita sudah baca juga hadis Abu Mahdhurah bahwa Nabi SAW mengajarkan kepadanya adzan dan menyebutkan ada tarjihnya, ada lafaz yang dikecilkan kemudian dibesarkan. Juga kita sudah baca hadis Anas riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Beberapa riwayat ini menjelaskan akan disyariatkannya adzan, dan itu sudah kita sampaikan di awal bahwa adzan disyariatkan dalam syariat kita, syariat Islam. Kemudian di antara yang terkandung dalam hadis ini adalah bilangan lafaz adzan. Bilangan atau lafaz adzan. Para ulama menyebutkan seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa lafaz adzan itu ada 17
Ada 17. Kenapa bisa 17? Yaitu mereka Imam Syafi'i rahimahullah beliau berdalil dengan hadits Abu Mahdura. Karena di hadits Abu Mahdura ada tambahan tarjih. Itu selain lafaz yang biasa kita dengar, ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ditarjih, yang dilafazkan kembali. Iya, dilafazkan kembali. Sehingga dengan lafaz itu mereka sebutkan lafaz adzan berarti ada 19, bukan 17 yang tadi saya salah ucap karena tarjihnya 4. Lafaz yang biasa kita kan 15. Lafaz adzan yang biasa kita lafazkan itu 15 lafaz. Kemudian ditambah 4 kali ditarjih jadinya 19. Jadinya 19. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Dan ini adzannya penduduk Makkah dulu, yang dikumandangkan oleh sahabat Abu Mahdura. Nabi mengajarkan adzan kepadanya dengan 19 lafaz. Itu kalau kita hitung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini terhitung 2. Terhitung 2. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kan yang biasa kita dengar. 15. Imam Syafi'i belum berpendapat bukan 15 tapi 19. Dari mana datang kata 19 ini? Ditambah sebelum asyhadu an la ilaha illallah yang dijaharkan keras, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini keempat. Sebelum ini yang dikeraskan, dijaharkan dengan suara keras, ada tarjihnya. Ada sebelumnya yang dikecilkan. 4 lafaz. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 4. Itu dengan lafaz kecil. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah dengan lafaz keras. Jadi kalau ditambah 4 itu berarti kan tadi 15. 15 tambah 4 itu berapa? 19. Itu yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan itu yang dikenal dengan adzannya Abu Mahdura, penduduk Makkah. Dulu, kalau sekarang sudah sama semuanya. Masjid di Makkah atau Madinah sama semua adzannya dengan bilangan 15. Sekali-sekali boleh dilakukan 19. Sekarang tinggal kita lihat kan ini pendapat Imam Syafi'i. Iya, pendapat Imam Syafi'i. Sementara imam lain seperti Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya, dan yang lainnya dari ulama hadis seperti Sufyan Ats-Tsauri, mereka mengatakan lafaz adzan itu 15 saja, bukan 19. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbi yang bermimpi seorang laki-laki datang mengajarkan kepadanya apa? Adzan. Dan Nabi SAW suruh ajarkan adzan itu kepada Bilal. Dan yang diajarkan tanpa tarjih, tanpa ada pengulangan 2 kalimat syahadat. Berarti tinggal dikurangi tadi 19 kan? 19. Kurangi 4. Sisa berapa?
Sisa 15. Nah, itulah azan yang dikenal. Itu azannya Bilal. Disebut dengan azannya Bilal. Dari dua pendapat ini, para ulama kita rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa dua pendapat ini sama-sama sahnya. Boleh kadang dilakukan azan Bilal, boleh juga kadang dilakukan azan siapa? Abu Mahdhur. Boleh dilakukan. Siapa yang melakukan kadang ini kadang itu, dia telah sempurna dalam mempraktikkan sunnah. Hanya saja perlu kita berhati-hati di masyarakat, jangan sampai kita dianggap lagi kelompok baru, aliran yang baru. Yang paling utama mereka adalah diajarkan dulu bagaimana ada sunnahnya seperti itu. Iya, karena ketika kita mau melakukan sunnah, tidak boleh memunculkan mudarat yang lebih besar, bahaya yang lebih besar. Iya. Tapi kita ajarkan kepada orang bahwa azan ini memang seperti itu, dua diajarkan. Satu Nabi ajarkan kepada Bilal, satu Nabi ajarkan kepada Abu Mahdhur. Dua-duanya muadzin di masa Nabi kita Muhammad SAW. Dua-duanya adalah muadzin di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para ulama kita mengatakan kalau orang praktekkan azannya Bilal itu lebih utama, karena dia lebih banyak yang mempraktekannya, dan ini yang langsung didengar oleh Nabi SAW di setiap waktu, di setiap saat selama beliau di Madinah. Selama beliau di Madinah, yang lebih sering dipraktekkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang melakukan azannya Abu Mahdhur tidak diingkari. Siapa yang mengingkarinya, dialah yang lebih patut diingkari. Dia yang lebih patut diingkari, sambil kita menjaga fitnah di tengah masyarakat. Sambil kita menjaga fitnah di tengah masyarakat. Ini yang disebut terkait dengan yang kita lihat dari dalil yang datang dalam masalah ini. Adapun yang terkandung dalam hadis Anas bahwasanya Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah, saya kira ini jelas ya. Ini yang berjalan di masyarakat. Itu kalau azan serba dua kali kalimatnya. Serba dua kali. Kecuali takbir Allahu Akbar, dia 4 kali. Kecuali takbir Allahu Akbar, dia 4 kali. Sementara lafaz qomat itu diperintahkan Bilal untuk mengganjilkannya. Itu dengan lafaz masing-masing 1 kali, kecuali Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai seterusnya. Dan kecuali lafaz al-iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itulah yang genap. Itulah yang genap. Selain itu semuanya ganjil. Selain itu semuanya mereka sebutkan ganjil. Mereka sebutkan ganjil. Ini yang terkandung dengan dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian para ulama kita menyinggung juga masalah penting di sini, itu masalah ucapan as-salatu khairum minan naum. Ini juga masalah penting yang disinggung di sini dalam lafaz adzan subuh. Dalam lafaz adzan subuh. Para ulama kita terkait dengan ucapan as-salatu khairum minan naum,
Pertama, kita membahas dari sisi disyariatkannya atau tidak. Ini lafaz as-salatu khairum minan naum. Itu dulu yang pertama. Setelah itu baru kita bahas sisi yang kedua. Apakah di adzan pertama atau di adzan kedua? Ini dua pembahasan yang kita akan bahas terkait dengan lafaz as-salatu khairum minan naum. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini mayoritas ulama madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, ini juga pendapat dari sahabat Abdullah bin Umar, pendapat dari tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan banyak lagi dari para ulama kita bahwa disyariatkan lafaz as-salatu khairum minan naum, dan mereka katakan setelah lafaz hayya 'alal falah, setelah lafaz hayya 'alal falah itu disyariatkan ucapan itu, ucapan as-salatu khairum minan naum, dan bagi yang mendengarnya menjawab seperti itu pula. Menjawab seperti itu pula, yaitu as-salatu khairum minan naum. Secara umum, ketika menjawab adzan disyariatkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu diucapkan apa? Kalimat dalam menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Selain itu diucapkan seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Jadi ini disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau ada orang adzan di subuh tidak ada kata as-salatu khairum minan naum, sah adzan. Dia telah menunaikan kewajibannya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Sisa sekarang pembahasan di adzan yang mana? Dalam adzan yang dilakukan di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu disyariatkan 2 kali adzan. Itu tidak ada perselisihan. Di waktu subuh itu disyariatkan 2 kali adzan. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Rasulullah SAW ketika subuh, Bilal sebagai muadzin adzan pertama. Kemudian muadzin untuk adzan kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Sahabat yang buta. Sahabat yang buta. Iya. Ini disyariatkan 2 kali adzan, tentunya tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan karena dalil-dalil yang ada sangat banyak. Sekarang dari 2 adzan ini, di mana tempatnya as-salatu khairum minan naum? Itu pembicaraan kita sekarang. Para ulama kita dalam hal ini, ya ulama madhab, mereka berselisih pendapat terkait dengan tempat disyariatkannya ucapan as-salatu khairum minan naum. Apakah di adzan pertama atau di adzan yang kedua? Itu adzan subuh. Adzan subuh. Mereka berselisih pendapat. Kita akan melihat dalil-dalil yang datang dalam masalah ini, baru kita juga melihat apa nanti perkataan dari ulama kita terkait dengan hal tersebut. Pertama, ada hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai
dan selainnya. Dari Abu Mahdhurah radhiyallahu taala beliau berkata, kuntu uadzin fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatis subhi. Saya biasanya adzan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh, adzan pada salat subuh. Fa idza qultu hayya 'alal falah, apabila saya telah mengucapkan hayya 'alal falah, qultu, maka saya akan mengucapkan setelahnya as-salatu khairum minan naum. Kalau sampai di situ kita potong adzan subuh, kan dia bilang begitu. Tapi ternyata ada lanjutannya. Al-adzan al-awwal. Itu di adzan pertama saya ucapkan. Jadi maksudnya di adzan subuh, tapi bukan adzan di sholat subuh. Itu yang perlu dipahami. Tapi adzan pertama di waktu subuh. Karena jarak antara adzan pertama dan kedua itu dekat. Sekitar 60 sampai 100 ayat dibaca. Sekitar 60 ayat atau 100 ayat dibaca. Yang tidak panjang, tidak pendek. Ayat yang tidak panjang, tidak pendek. Itu yang disebutkan jarak. Jadi ini hadis ini, sanad ini, hadis asar ini dari Abu Mahdhurah, kata mereka ini jelas. Kalau as-salatu khairum minan naum itu di adzan pertama pada salat subuh. Hanya saja ketika kita diperiksa oleh ulama hadis, asar dari Abu Mahdhurah ini ada cacatnya. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Sulaiman. Dia adalah rawi yang majhul. Atau ada rawi yang bernama Abu Salman. Disebutkan Abu Salman, dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Tidak dikenal. Sehingga disebutkan ini adalah hadis yang cacat. Ini adalah hadis yang cacat. Datang juga dari jalur yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, yaitu kepada Abu Mahdhurah tadi yang menukilkan hadis. Dia berkata, wa idza adzanta bil awwal minas subhi. Ini lebih jelas daripada yang tadi. Kan Abu Mahdhurah ini adalah seorang sahabat yang diajarkan kepadanya lafaz adzan oleh Nabi. Nabi ajarkan kepadanya lafaz adzan, dan Nabi katakan wa idza adzanta bil awwal minas subhi. Kalau kamu adzan di adzan pertama pada sholat subuh, di waktu subuh, fakul, katakanlah as-salatu khairum minan naum. Tapi hadis ini lebih parah sanadnya, karena ada dua rawi yang majhul. Tadi satu orang, kalau ini ada dua rawi yang tidak dikenal, sehingga lafadznya juga dikritik. Cuman bersamaan dengan lafadznya itu dikritik, para ulama mengambil lafadz tadi itu untuk menjelaskan bahwa lafadz as-salatu khairum minan naum itu di adzan pertama dari salah satu adzan subuh. Itu dipegang oleh Imam As-Sun'ani. Itu juga dipegang oleh Syekh Al-Albani, ulama sekarang. Syekh Al-Albani rahimahullah belum berpendapat dengan asar tadi, bahwa ketika seorang adzan subuh, adzan untuk sholat subuh, tidak disunahkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Tidak disunahkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Itu hanya disyariatkan kalau kita adzannya 2 kali. Kalau kita adzannya 2 kali. Ini kata mereka. Dan ini adalah ulama yang berpendapat.
adalah ulama yang berpendapat. Sementara ulama lain mereka berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan itu, ya. Mereka sebutkan ini sisi yang kedua dari ulama yang berpendapat berbeda dengan pendapat yang pertama. Mereka katakan lafaz as-salatu khairum minan naum itu di adzan subuh. Maksudnya di adzan kedua dari sholat subuh, bukan adzan yang pertama sebelum masuk waktu. Mereka berdalil dalam hal ini dengan beberapa dalil juga. Di antaranya hadis yang disebutkan dari Nu'aim ibn Naham, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dia bilang, kuntu ma'amro'ati fi marotiha fi godatin baridatin. Saya pernah bersama istriku masih di dalam selimutnya di subuh yang sangat dingin. Karena kita maklumi di Madinah, Mekah dua musim, sebenarnya 4 musim, tapi 2 itu yang sangat dirasakan. Itu musim panas sama musim dingin. Dia bilang, saya lagi bersama istriku bahkan di dalam selimutnya di subuh yang dingin. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati subuh. Maka muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan memang ke salat subuh. Ini langsung disebut. Kalau tadi itu di subuh, kalau ini di salat subuh langsung. Falamma sami'tu, tatkala saya mendengarnya, qultu, tatkala saya mendengar adzan, saya berkata dalam dirinya, lau qol man qa'ada fala haraj. Siapa yang tidak ke masjid tidak mengapa. Itu yang ada dalam dirinya. Dia mengharapkan bahwa ada pilihan. Tadi dingin. Dia mengharap ada ucapan kalau tidak ke masjid tidak mengapa. Seperti kan kalau hujan, disyariatkan bagi kita untuk melafazkan adzan dengan lafaz tambahan. Lafaz seperti sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian, karena kalau hujan boleh salat di rumah. Bagi laki-laki. Iya. Jadi dia berharap juga karena dingin sangat, dia berharap untuk diucapkan wa man qa'ada fala haraj, siapa yang tidak hadir tidak mengapa. Qala falamma qala as-salatu khairum minan naum. Tapi tatkala si muadzinnya malah berkata, salat adalah lebih baik daripada tidur. Iya. Qala wa man qa'ada fala haraj fala yastaqim. Dia bilang, tidak cocok ini kalau dibilang siapa yang tidak ke masjid maka tidak berdosa. Ini salat lebih baik. Itu yang dia katakan. Di akar ini, akarnya Nu'aim ibn Naham, ya, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dipakai oleh ulama yang berkata bahwa as-salatu khairum minan naum itu di adzan kedua. Kan ini langsung dia bilang di adzan salat subuh. Kalau yang pertama tadi mending.
adzan subuh. Bisa adzan pertama, bisa adzan kedua. Tapi kan di ujung hadis, di ujung asar dikatakan adzan pertama. Jadi jelas. Kalau ini adzan sholat subuh. Hanya saja hadis ini sanadnya munqati, terputus. Kenapa bisa? Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dia tidak bertemu dengan Nu'aim An-Naham, tapi dia menyampaikan hadis darinya. Berarti terputus. Dia sampaikan hadis yang dia tidak dengar. Iya, yang mana kalau antum dengar bahwa ini sanadnya munqati, itu ciri hadis dhaif. Karena dalam penentuan ini hadis sahih atau tidak, maka syarat intinya adalah sanadnya bersambung dari penukil sampai ke Nabi. Itu di antara syarat. Misalnya Imam Al-Bukhari, dia menukil dari gurunya kepada gurunya lagi guru, sampai ke dari Nabi. Harus bersambung. Bahkan Imam Al-Bukhari lebih keras. Belum bilang harus. Ya imkanul liqa. Harus memang bertemu. Imam Muslim lebih ringan sedikit syaratnya. Yang penting semasa. Semasa. Artinya meninggalnya seorang guru ini, dia meninggal setelah ini murid yang menukil hadis hidup. Adapun kalau guru meninggal, ini si murid yang menukil hadis baru lahir, tidak dianggap hadis. Tidak dianggap hadis. Iya. Di antara syarat juga adalah ini dia harus bertemu semasa paling tidak. Ini seorang yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia tidak menjumpai masanya Nu'aim An-Naham sehingga dhaif. Sehingga dhaif yang disebutkan. Iya. Dhaif hadis yang disebutkan. Ada lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar di buku. Hanya saja lafaznya Anas. Lafaz Anas dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, minas sunnah idza qala al-muadzin fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Itu yang lebih sahih daripada yang tadi. Kalau yang tadi terputus sanadnya antara penukil dengan yang dia nukilkan perkataannya tidak bertemu. Tapi dalil yang paling sahih yang ada di kitab Bulughul Maram disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di nomor 172 kalau di penomoran cetakan saya. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, minas sunnah. Termasuk sunnah. Penukilan Anas ada keunggulannya. Karena belum menemani Nabi SAW saat mukim di Madinah dan saat safar. Selalu beliau tahu bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata termasuk sunnah. Kalau si muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, termasuk sunnah. Itu dalil yang paling kuat. Dan ini pendapat dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Berdalil dengan hadits Anas tadi. Dan juga ada dalil pendukung, ya, dari yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, bahwa Nabi SAW berkata, baina kulli adzanain shalah.
di antara setiap dua adzan itu sholat. Dua adzan di sini maksudnya adalah qomat, adzan dan iqamat. Di antara adzan dan iqamat ada sholat sunnah. Berarti ketika kita arahkan tadi di sholat subuh, adzan pertama, adzan kedua, maksudnya adzan dan iqamat. Kalaupun sahih hadis tadi, kalau kita sahihkan hadis di pendapat pertama, yang dimaksudkan adzan pertama, maksudnya adzan. Kemudian adzan kedua, maksudnya apa? Iqamat. Karena ada lafaz dari Nabi SAW yang sah dari beliau, yang beliau katakan, baina kulli adzanain sholat. Di antara setiap dua adzan, sholat. Qomat disebutkan juga adzan. Qomat disebutkan juga sebagai apa? Adzan. Ini pendukung yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz. Dilihat dari dalil, inilah pendapat yang kuat. Kalau kita melihat dari dalil, kita lihat sana hadis, asar yang dipakai. Pendapat yang mengatakan di adzan pertama, itu dalam riwayatnya ada rawi yang tidak dikenal. Dalil yang dipakai oleh pendapat kedua dari dua sahabat. Ada Anas bin Malik dan ada Nu'aim an-Nahal. Kalau Nu'aim an-Nahal dhaif, munqati. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama yang menukil dari beliau Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tapi tidak bertemu dengan Nu'aim. Sehingga dhaif. Tapi yang sahih yang dipakai adalah dalil dari ucapan Anas. Itu riwayat Ibnu Khuzaimah dan riwayatnya sahih. Beliau berkata minas sunnah, termasuk sunnah. Ketika adzan subuh setelah mengucapkan as-salatu apa tadi lafaznya? Hayya 'alal falah, sebelum Allahu Akbar kita ucapkan dulu apa? As-salatu khairum minan naum, 2 kali. Karena adzan. Ini lafaz adzan. Ini pendapat insyaallah yang kuat, wallahu alam, berdasarkan dalil yang kita lihat. Berdasarkan dalil yang kita lihat, itu yang dikuatkan dan yang kita pilih. Itu yang dikuatkan dan yang kita pilih. Mungkin sampai di situ. Karena setelahnya terkait dengan sunnah dalam adzan, seperti ke kanan, ke kiri ketika adzan, itu kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Mungkin depan agak panas ya. Cuman saya tidak bisa kena langsung angin kipas, angin AC, langsung mau keluar air mata. Alhamdulillah. Nanti boleh diarahkan di teman-teman di luar. Jadi langsung tiba-tiba kayak mau flu, maksudnya itu dari air mata langsung muncul ingus. Iya, kalau kena langsung kipas sama anginnya asik. Baik, kita masuk di tanya jawab. Bagi yang mau bertanya langsung, silakan, boleh. Di sini ada pertanyaan, saya masbuk berdua dengan teman. Sementara shaf tinggal untuk 1 orang saja. Apakah salah satu dari kami mengisi shaf tersebut atau kami berdua bersama di shaf di belakang? Salah satunya ngisi di depan dan ya yang satunya di belakang. Yang satunya di belakang. Itu dilakukan. Karena tidak boleh kita buat shaf di belakang kalau tidak penuh di depan. Kalau tidak penuh di depan. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Atimmu sufufakum. Al-awwal fal-awwal. Sempurnakan shaf kalian. Yang pertama kemudian yang berikutnya. Itu yang disebutkan. Memang mungkin ini muskilah, ada masalah
dengan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada solat bagi orang yang berdiri sendiri di belakang shaf. Ini maksudnya kalau depan kosong. Adapun kalau di depannya penuh, maka sah solatnya. Iya, karena ini dikompromikan hadis. Tidak boleh kita berdalil dengan satu hadis, kemudian tidak isi shaf. Tidak bisa. Isi dulu shafnya, baru sebentar kita berdalil dengan ayat fattaqullaha masata. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya kita tidak mampu memanggil orang untuk dua. Kalau kita tarik lagi yang di depan akan kosong. Berarti kita berdosa karena tidak mengisi yang di depan. Maka di sini bertakwa kepada Allah semampunya saja. Tidak ada disyariatkan dia menarik di depan karena akan kosong. Karena akan kosong. Dan ini tentunya pendapat ya, bahkan ini disebutkan oleh semua ulama ya, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang kadang hanya membaca hadis, tidak memahami dan membaca kalamnya ulama kita, wallahu a'lam. Kapan waktu terbaik untuk membayar fidyah? Apakah boleh membayar fidyah setelah melahirkan? Iya. Membayar fidyah kita dikasih pilihan. Boleh bayar setiap hari. Di hari yang kita tidak berpuasa di dalamnya. Dan boleh kita bayar sekaligus setelah lewat harinya. Setelah lewat harinya. Dan ini diberikan waktu yang luas dan lapang. Yaitu di Syawal sampai Sya'ban. Dia hukumnya sama dengan membayar puasa. Maksudnya membayar puasa itu kan dari Syawal sampai Sya'ban. Fidyah juga seperti itu. Fidyah juga seperti itu. Kita katakan juga di samping itu kalau kita segerakan itu lebih bagus. Kalau kita segerakan itu lebih bagus. Jadi kalau tadi maksudnya setelah melahirkan yaitu masih di bulan-bulan sebelum Ramadan berikutnya boleh dilakukan, boleh dilakukan. Bagaimana hukumnya jika seorang jamaah tidak mengikuti imam ketika sujud tilawah? Berdosa. Berdosa. Karena Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Supaya diikuti. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mengikuti imam. Orang-orang yang mengancam, Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mengikuti imam. Berdosa hukumnya. Kemudian pertanyaan kedua, kami sebagai kurir kadang mendapati ummahat ketika diantarkan paketnya, tetapi tidak mau keluar dengan alasan belum izin sama suaminya. Padahal kami sudah di lokasi, kami merasa terbebani karena harus bolak-balik. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Ya, kan tidak harus dia keluar. Tidak harus dia keluar. Kita simpan saja di luar pintunya. Ya kan masalah mudah, gampang. Apakah memang harus kirim tangan ke tangan? Itu barangnya. Itu hanya berlaku kalau beli emas. Ini kita kurir makanan dan lain-lain, bukan emas. Bukan emas. Maka kita boleh simpan di depan pintunya, baru kita pergi. Masalah uangnya bagaimana Ustaz? Kan ada lubang di rumahnya. Kan ada di bawah pintu. Bisa itu ummahat keluarkan uangnya. Semua gampang. Dunia gampang. Iya. Mudah semuanya. Mudah semuanya. Iya, jangan kita persulit. Jangan kita persulit. Iya, kecuali kita berpendapat bahwa saya harus lihat ummahatnya. Itu kita perlu digorok lehernya. Karena mau melihat istrinya orang. Iya. Orang yang mengintip saja boleh dicolok matanya. Iya, apalagi mau melihat istrinya orang. Iya, mau melihat istrinya orang, enggak boleh seperti. Iya. Kemudian berikutnya sini,
Bagaimana hukumnya sholat berjamaah di musola kantor? Yang dimana musola ini hanya digunakan sholat berjamaah di waktu duhur dan asar saja. Apakah hal ini sudah menggugurkan kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Kalau masjidnya jauh, dia tidak mendengar adzan, gugur. Iya, gugur. Tapi kalau masjidnya dekat, tidak ada masyakoh untuk ke situ, maka tidak gugur. Karena ini bukan tempat ditegakkan padanya jamaah. Ditegakkan padanya jamaah. Hanya tempat sholat biasa saja berarti. Hanya tempat sholat biasa saja. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada teman yang mau pinjam uang, tapi kita tidak kasih. Tapi kita tidak kasih syarat untuk proses pengembaliannya. Tetapi yang meminjam langsung bilang, nanti saya kasih lebih. Sekian persen. Apakah lebihnya itu masuk riba atau tidak? Waktu dikasih itu kita setuju. Waktu dia bilang begitu. Maksudnya nanti saya kembalikan lebih sekian persen. Kita setuju nggak? Kalau setuju, riba. Tapi kalau dia tidak bilang-bilang, dia cuma pinjam. Iya. Kemudian dia kembalikan, dia kasih lebih. Tidak masalah. Dan kalau ada akad di depan, akad itu tidak harus tertulis. Dia ngomong, kita diam. Setuju namanya. Setuju. Beda kalau dia bilang begitu, nggak usah. Saya tidak mau riba. Saya tidak mau riba dari awal. Kita bilang begitu. Saat dia bilang, nanti saya kembalikan lebih sekian persen. Tidak. Kembalikan saja uangnya. Nanti. Iya. Tidak perlu ada tambahan. Setelah itu, dia kembalikan, ternyata dia kasih lebih. Tidak ada masalah. Itu sedekah dia. Itu adalah bentuk terima kasihnya dia kepada yang memberikan pinjaman. Adapun dari awal dikasih tahu, kemudian kita diam-diam saja, itu namanya setuju di atas akad riba. Setuju di atas akad riba. Di sini pertanyaan berikutnya tentang wajibnya menunaikan sholat saat mendengar adzan. Namun anak lagi safar, mana yang lebih utama, mengambil keringanan atau tetap tertib sholatnya? Utama adalah mengambil keringanan. Yang utama adalah mengambil keringanan. Nabi SAW saat Fatu Makkah belum tidak pernah sholat sempurna kecuali setelah kembali di Madinah. Padahal belum di Makkah. Kita tahu bersama bagaimana keutamaan sholat di Makkah. Tapi bersamaan dengan itu belum tetap jamak qasar sampai kembali ke Madinah. Sampai kembali ke Madinah. Dan itu waktunya lama. Karena setelah Fatu Makkah belum tinggal di Makkah. Setelah itu lanjut dengan perang Hunain. Lanjut dengan perang Hunain. Baru kembali ke Madinah. Setelah kembali itu baru belum sholat genap. Baru belum sholat genap. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan. Apakah ada ukuran pembagian daging kurban? Misalnya 3 kilo per orang. Dan siapakah yang berhak menerima daging kurban? Tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Nabi cuma mengatakan, kulu waddakiru watasaddaku. Makan, simpan, bersedekahlah. Tapi jangan dipahami berarti bagi 3. Tidak. Karena dalam hadis lain ada juga dibilang hadiahkan. Berarti seperempat lagi nanti. Bukan, ini hanya sekedar Nabi cuma mengatakan ini hukumnya mubah. Silakan kalian makan, silakan kalian simpan, silakan kalian bersedekah dengannya. Terserah yang memiliki hewan kurban. Tidak ada diatur berapa ukurannya. Tidak ada diatur berapa ukurannya. Kalau kita kasih kepada yang berhak untuk lauknya setahun, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kita kasih dia, oh ini berapa kamu makan setahun? Oh saya 1 ton, sudah kasih 1 ton. Dia simpan. Dia simpan. Itu nggak ada masalah. Adapun siapa yang berhak menerimanya, ya namanya sedekah adalah kepada fakir miskin. Beda kalau dibilang hadiah. Dan hewan kurban itu kalau kita berkurban boleh hadiah, bukan hanya juga sedekah.
Ya, kalau sedekah ya kepada fakir miskin. Kalau hadiah boleh kepada teman-teman yang kaya. Iya, karena masuk dalam keumuman hadis tahadu tahabu, saling berhadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Saling berhadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Wallahu a'lam. Apakah pekurban boleh mengambil daging yang dia kurbankan dan berapakah yang boleh diambil? Ini tadi sudah kita singgung. Jadi pada awalnya Nabi SAW melarang orang yang berkurban untuk menyimpan dagingnya. Menyimpan daging kurbannya, tidak boleh awalnya. Iya. Tapi para sahabat mengatakan dalam hadis minal maja'ah. Karena waktu itu terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan. Awal-awal Islam susah. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada para pekurban untuk tidak menyimpan. Sedekahkan saja semuanya. Untuk tidak menyimpan. Melebihi 3 hari. Melebihi 3 hari. Artinya simpan untuk dimakan saja. Untuk dimakan saja. Setelah itu, tatkala di tahun berikutnya, kata Nabi SAW kepada sahabat, tadi hadis yang saya ucapkan, kulu wadakiru watasodaku. Makan, simpanlah, dan bersedekahlah. Makan, simpan, dan bersedekah. Dan tidak ada, kalau dibilang boleh ini Nabi bilang, silakan makan sekalian sedekahkan saya kurban kalian, silakan kalian simpan sedekah kurban kalian, silakan juga kalian bersedekah kalau mau. Kalau mau bersedekah. Ya, berapa kilogram yang boleh diambil? Kalau dia mau ambil semuanya, urusannya, punyanya. Tidak ada diatur, dia harus mengambil sekian. Kalau dia mau, dia titip misalnya di Masjid Galangan. Ini sapi kurbannya, dia bawa. Dia sudah kasih ongkos potongnya. Terus dia setelah itu dia mau ambil semua, urusannya, punyanya. Punyanya. Tidak ada, kan kita yang potong, panitia sudah dikasih ongkos. Kenapa kita protes? Kan ada biaya potong kita tetapkan. Sudah ada gaji kita. Kalau dia mau ambil semua, punyanya. Urusannya, kurbannya dia. Dia mau bagi ke tempatnya, urusannya juga. Urusannya juga. Itu, wallahualam, tidak ada jatah pembagian seperti itu. Wallahualam. Kemudian pertanyaan ketiga, masih terkait dengan kurban. Apakah tukang jagal boleh mengambil kepala atau kulit korban sebagai upah? Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Dia tidak diupah dari hewan kurban. Tapi dia diupah dengan biaya tersendiri. Dikatakan kunna oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat lain, kunna la nu'til jazzar syai'an. Kami tidak memberikan kepada tukang potong sedikit pun dari hewan kurban. Kecuali dia miskin, ya dia berhak mendapatkan sedekah kurban. Adapun karena dia bekerja, memotong, menguliti, dia dapat kulit, memotong, dia dapat kepala. Ya, tidak ada. Tidak dibolehkan untuk dia ambil. Tidak dibolehkan untuk dia ambil. Saya pernah dapat mushaf di salah satu masjid dengan sampulnya salah satu bank. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Iya. Hukumnya mushaf kita baca dapat pahala. 1 huruf 10 pahala. Adapun orang yang usahanya salah, dia bersedekah, ya tidak bernilai pahala di sisi Allah. Baginya kita membaca dapat pahala. Tapi bagi orang yang bersedekah dari harta yang kotor, harta yang subhat, itu tidak dapat pahala. Karena Nabi SAW bersabda, Inna allaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja.
Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Tidak ada yang langsung? Tidak ada ya? Ini pertanyaan terakhir. Apakah orang yang melakukan berzanji itu kafir? Karena di dalamnya terdapat lafaz yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Mohon penjelasannya Ustaz. Dan apa hukum sholat di belakang orang yang sering melakukan berzanji? Iya. Yang seperti itu, ya nggak bisa kita langsung bilang kafir. Tegakkan dulu hujah. Sampaikan dulu kepadanya ilmu. Kalau berzanji itu tidak ada sunnahnya. Bahkan di dalamnya ada lafaz yang berlebihan terhadap Nabi SAW. Ada lafaz yang berlebihan terhadap Nabi. Disamakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syirik. Tegakkan dulu hujah. Terkadang orang hanya sekedar membaca turun-temurun, tidak tahu masalah apa-apa. Tidak tahu masalah apa-apa. Sampaikan kepadanya ilmu. Ya, ketika sudah disampaikan, itu nanti baru ada hukumnya. Baru ada hukumnya. Itu wallahualam terkait dengan masalah tersebut. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.